Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. RCTI Plus. Kita ke lapangan basket kali ya. Pas aku angkat ke mobil karena udah mau pulang, kan dia di sofa. Ya kita juga lupa sih sepatunya gitu. Jadi aku nanya, mau diangkat ke kursi roda atau langsung ke mobil? Ke mobil aja kan langsung. Oke, Laura, boleh nggak gendong? Mau katanya. Ya udah, kita gendong dah tuh. Aku juga ngeri juga sih gendongnya. Jadi gue sembari bercanda lah sama dia. Bercanda aja gitu, kita sembari gendong-gendong bercanda gitu, terus sembari ngobrol. Oke, janji kita pertahankan ya. Siap. Pokoknya gue tunggu lu sembuh. Kalau udah sembuh, kita jalan-jalan keliling Indonesia. Nangis. Aku mau mati aja gitu. Pokoknya kalau mama nggak boleh, kalau mama mati duluan, jangan ya aku duluan yang mati gitu. Ya nggak bisa lah, kalau dilihat dari umur mama duluan yang mati. Terus nanti aku sama siapa gitu. Janji Denny Sumargo mengajak jalan-jalan Laura Anna itu kini menguap sebagai angan. Janji yang sempat diiyakan Laura jika sembuh kelak mustahil jadi kenyataan sebab gadis periang ini benar-benar telah berada di pangkuan Tuhan. Clear aja dulu. Hati-hati kepala. Gue kirim doa dulu ya. Gue pribadi sebenarnya kan baru kenal kemarin. Ceritanya itu memang udah janjian dari 9 hari yang lalu mau ketemuan, tapi dianya ke tempat mana dulu gitu. Terus dia bilang, "Kak, maaf aku belum bisa kesana nih." Gak apa-apa. Supaya akhirnya kemarin malam baru dia bisa ketemuan. Jadi sedih sih, maksudnya walaupun baru kenal sedih gitu. Bingung juga sih. Terus tadi kebaktian ikut, kok tambah sedih. Lihat keluarganya tambah sedih. Ya, support dari kalangan selebriti untuk Laura sejak ia lantang bersuara mencari keadilan dari ruang tidurnya memang disambut penuh sukacita oleh netizen, tak terkecuali kalangan pesohor, mulai dari Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, Marcel Widianto, Keanu, Crazy Rich Malang, hingga Atta Halilintar. Keterpurukan Laura karena menderita lumpuh akibat kecelakaan 8 Desember 2019 silam ini cukup meruntuhkan masa depannya. Sayangnya, sang kekasih Gaga Muhammad yang diduga menyetir dalam keadaan mabuk bukannya berdiri mendampingi sang kekasih, malah mencampakannya setelah Laura hidup dalam kondisi tak berdaya di atas bangsal. Nah itu, jadi pembahasan itu setiap ketemu duitnya sudah ada atau belum. Nah ini kan yang menjadikan masalah. Ya tanya 12,6 miliar itu untuk apa ya, tanya kepada yang nuntut. Itu hitung aja. Hidup perempuan berapa lama? Tiap hari, tiap bulan. Kita minta cash karena kita tahu dia nggak akan tiap bulan kasih. Karena tiap saya tanya, ini gimana biaya semuanya nanti dibantu. Sampai 1 tahun pun mereka nggak ada reaksi apa-apa. Sampai saya somasi, itu biaya rumah sakit kan semua bonnya saya kasih semua. Saya kasih ke dia, ini bon-bonnya, itu mereka diem aja.
dari awal. Jadi dia sendiri yang bisa akan merasakan itu ketika kita direnggut kebebasan kita sudah pasti bisa merasakan seperti itu. Tapi ya sudahlah, artinya ini sebagai bentuk tanggung jawab juga, dia juga menghormati hukum, kami pun keluarga menghormati hukum, sehingga kemudian kami menyerahkan proses ini kepada proses pengadilan. Saya hampir setiap hari menjenguk Gaga di sana. Dia selalu bercerita, selalu menguatkan saya juga sebagai orang tuanya. Dia bilang, bismillah Pak, kita bangkit mulai sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai titik balik buat kita untuk maju lagi lebih baik lagi ke depan. Sebelum mencapakan cinta Laura, Gaga juga diketahui sempat menjadi kekasih selebgram kenamaan Awkarin di tahun 2016 silam. Tapi bersama Awkarin, Gaga juga menyimpan kelam kisah cinta. Kalau Gaga itu adalah mantan gua waktu 2016. Ya, betul. Video nangis-nangis aku itu nangisin dia. Awalnya juga tante pikir dia ngedampingin terus mungkin ya. Cuma kalau untuk nikah atau apa enggak juga sih. Dari Laura sendiri memang ya harus jujur bahwa kemudian kami hanya pada saat pertama masuk ICU saja itu yang kami keluarkan, dan itu tidak banyak karena memang kemampuan kami tidak. Kalau maaf aja ya, Gaga kan normal ya, dia juga selebgram ya. Kalau memang dia sedikit aja punya niat bantu, dia kan kerja. Janganlah dibebanin orang yang cacat. Masa minta Grab, minta ini, masih bebanin orang yang cacat. Dia laki-laki, masih normal. Aku baru aja selesai ini sih speak up, terus kayak ya udah aku kondisinya lagi capek doang. Kalau bisa akunya jangan dicecer terus, aku juga capek. Aku lebih baik aja sih, aku lebih mau fokus ke ke bahagiain diri aku sama keluarga aja sih. Meski sempat terpuruk hingga terpikir mengakhiri hidup sejak ditinggal sang kekasih, namun awal tahun lalu Laura bangkit dengan melaporkan sang kekasih ihwal insiden yang telah membuatnya lumpuh. Sejak laporan itulah Gaga akhirnya ditahan. Sudah 4 kali sidang, Laura ikut bersaksi ihwal kasus kecelakaan yang membuatnya menderita spinal cord injury alias patah tulang belakang. Dalam keterbatasan fisiknya, ia terus memompa semangat untuk terus hidup. Memang dua-duanya habis minum dan itu diakui ya. Itu diakui oleh dua-duanya. Yang satu habis minum terus tidur. Nah, terus ada keterangan yang satu pakai seat belt separuh. Kita lihat nanti di persidangan. Yang satu kenapa dalam keadaan cuma hanya lecet, yang satu kok seperti ini. Apakah karena kelalaian dia juga menggunakan seat belt? You drunk. Oke, tapi kecelakaan. Tapi aku tuh lebih kayak nggak terlalu sih, lebih ke capek, lebih ke mau tidur aja gitu. Tapi aku masih bisa tahu dia tuh kemana, ngerti gak sih? Masih sadar sebenarnya, tapi lebih ke tidur aja sih aku. Seat belt apa pada saat itu? Seat belt. Di situ kita kecelakaan bareng-bareng, gue tegasnya itu. Kita kecelakaan bareng-bareng, bukan cuma Laura doang yang gue tabrak atau Laura lagi nyebrang terus gue tabrak, kan enggak, kita kecelakaan bareng-bareng. Kan kita nggak ada yang tahu, itu semua menurut gue sendiri ya itu semua jalan Tuhan. Terus dia bilang ini kan emang udah takdir, kehendak Tuhan gini-gini. Kayak itu ada benernya, oke itu ada benernya. Tapi di sisi lain juga ini kelalaian manusia nggak sih? Kayak misalkan kalau emangnya takdir Tuhan tuh berarti ya dia dulu lagi sehat-sehat nyetir, tiba-tiba jebret ada kesambet petir gitu kan ya, itu mungkin takdir Tuhan lah ya. Kayak itu kan kita nggak tahu tuh ya, kayak gempa itu takdir Tuhan. Cuma ini kan ya dia ngaku dia ngantuk, ketiduran. Itu berarti kelalaian manusia nggak sih? Tapi kalau setidaknya kalau dia nggak bisa biaya atau apa ya dampingin lah. Karena kan semua bukan salah kita. Tapi sayang, Tuhan punya rencana lain. Kini, Laura telah pergi sebelum palu hakim mengetuk vonis keadilan bagi Laura. Lantas, akankah jalan panjang mencari keadilan Laura akan terus bergulir? Saya nggak tahu kasusnya akan seperti apa sekarang, karena Lauranya sudah tidak ada. Thank you very much. Terima kasih udah datang ke sini, udah share sama saya, udah membagikan kebahagiaan. Saya belajar banyak banget dari kamu, gimana manusia dengan keadaan seperti itu yang kita semuanya tidak mau, tapi kamu bisa begitu kuatnya masih tertawa, masih ngelucu, masih bisa ngeliatin saya video TikTok lucu di luar gitu ya.